Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 5087-5090 Bab 5087, The Treasure of Creation and the Blasphemer. Ular raksasa itu menengadah ke langit dan meraung, menyemburkan sinar matahari berdarah dari mulutnya. Ledakan. Disertai dengan suara menderu yang mengguncang bumi, matahari berdarah yang besar dan aneh menekan Landen Sen dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Kemanapun matahari berdarah lewat, sebagian besar ruang runtuh, air laut berubah menjadi ketiadaan, dan ruang di sekitarnya berputar dengan cepat seperti pusaran air, meletus dengan energi mengerikan yang menghancurkan dunia. Rambut di tubuh Landen Sen berdiri, dan dia bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan pukulan ini. Dia mengertakkan giginya, menuangkan seluruh kekuatan sucinya ke pedang iblis di tangannya, dan menebas matahari berdarah yang datang. Pedang Dewa Iblis menembakkan cahaya ilahi keemasan yang tak ada habisnya, menghantam matahari yang berdarah. Bum bum bum. Ledakan dahsyat itu terdengar seperti bumi hancur, dan seluruh lautan Oracle sepertinya terbalik, cahaya keemasan dan cahaya berdarah di langit mengancam akan menghancurkan segalanya. Guncangan energi yang mengerikan menyerang sekeliling, dan semua bebatuan, dan hewan laut di sekitar dasar laut berubah menjadi bubuk. Landen Sen meremehkan kemampuan ular raksasa ini. Saat dia mengayunkan pedang iblis dan menghantam matahari yang berdarah itu meledak, meletus dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, cahaya berdarah yang mengerikan menerangi seluruh laut Oracle. Segala sesuatu yang terlihat hancur total, dan bahkan ruang kembali menjadi kacau. Landen Sen bahkan kehilangan kesadarannya akan ruang, dia mengandalkan naluri untuk melepaskan api kekacauan ilahi, mencoba menahan pemboman cahaya darah. Namun, api ilahi kacau yang dilepaskan di sekelilingnya dengan cepat padam oleh gelombang darah yang dahsyat. Terlalu kuat. Kekuatan magis yang dikeluarkan oleh ular raksasa ini begitu kuat sehingga tidak masuk akal. Landen Sen dapat memperkirakan bahwa meskipun dia menggunakan buku kehidupan dan kematian, akan sulit untuk bertahan hidup di bawah pemboman darah dan cahaya. Saat yang kritis. Lentera teratai, muncul. Landen Sen dengan tegas mengorbankan lentera teratai, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah, yang dituangkan ke dalam lentera teratai. Dengeng dengungan. Setelah lentera teratai menyerap esensi dan darah Landen Sen, ia melepaskan cahaya putih yang menyilaukan, tiba-tiba membentuk dinding cahaya putih besar, menutupi Landen Sen di dalamnya. Mengandalkan penghalang pertahanan yang ditopang oleh lentera teratai, setelah kebuntuan selama puluhan napas, Landen Sen nyaris tidak bisa menahan dampak cahaya darah. Setelah hantaman ini, ruang dengan radius puluhan juta mil berubah menjadi ketiadaan, dan lautan aslinya diratakan dan berubah menjadi gurun. Segala sesuatu di dekatnya hancur, tetapi kuil hantu tetap utuh di bawah perlindungan pembatasan. Harta karun ciptaan. Kamu benar-benar dapat mengaktifkan harta karun ciptaan. Wajah wanita misterius yang awalnya memiliki sikap merendahkan akhirnya berubah, menampakkan ekspresi tidak percaya. Yang disebut harta karun ciptaan adalah harta karun yang lahir saat kekacauan pertama kali lahir. Secara umum, hanya penguasa suatu alam yang dapat menggunakan harta karun semacam ini dengan bebas. Melihat Landen Sen dapat mengaktifkan harta ciptaan, wanita misterius itu juga menjadi bingung. Mungkinkah dia adalah ratu dari Realm Lord? Landen Sen juga tidak menyangka bahwa kemampuan pertahanan lentera teratai di tangannya sendiri akan terlalu berlebihan, bahkan tampaknya lebih kuat daripada yang ada di tangan Nuwa. Dia hanya mengetahui bahwa lentera teratai ini adalah harta karun yang dibuat oleh leluhur Hongjun dengan menggunakan pecahan batu giok ultimatum keberuntungan. Sertifikat penciptaan giok cukup misterius, legenda mengatakan bahwa benda ini adalah harta terbesar di alam abadi sejati dan lahir ketika alam tersebut pertama kali lahir. Mungkin tingkat kultivasinya telah meningkat pesat, dan dia telah memadatkan energi langit dan bumi dalam jumlah besar, sehingga dia dapat membuat lentera teratai ini mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Tolong juga minta Holy Lord untuk mengambil tindakan dan membunuh para penghujat yang menyerbu kuil. Wanita misterius itu berlutut di depan kepala ular raksasa itu, nada suaranya sangat saleh. Sejumlah besar darah dewa emas terlihat berkumpul di telapak tangannya, mengalir ke kepala patung ular Yinsi. Pada saat ini, ular Yinsi, yang menempel di kuil hantu, benar-benar terbangun, tubuhnya yang besar mulai berenang, dan matanya bersinar dengan darah yang menyilaukan saat ia mengunci Landen Sen. Matilah penghujat. Ular Yinsi mengangkat kepalanya seperti gunung raksasa, membuka mulutnya, dan seluruh dunia mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, bum bum bum. Kekuatan melahap yang sangat kuat datang dari mulut raksasa ular Yinsi, dan Landen Sen merasa dirinya ditarik ke dalam mulut ular raksasa itu tanpa terkendali. Tidak baik. Landen Sen sangat ketakutan sehingga dia segera berubah menjadi bayangan darah dan mencoba melarikan diri dari kekuatan melahap ini. Namun, mulut besar ular Yinsi seperti lubang hitam. Ruang di sekitarnya tersedot olehnya, dan bahkan cahayanya pun tertelan, lingkungan Landen Sen langsung menjadi gelap gulita. Ini adalah kekuatan magis kelahiran ular Yinsi, menelan langit.
Setelah kekuatan magis ini dilepaskan, ia dapat menelan segala sesuatu di dunia, bahkan ruang angkasa itu sendiri. Di bawah Dewa Sejati, hanya sedikit orang yang bisa menolak teknik ini. Hal yang sama juga terjadi pada Landen Sen, dia hanya berjuang sesaat sebelum tersedot ke dalam perut ular Yinsi. Jatuh ke dalam perut ular bukanlah titik balik, melainkan awal dari keputusasaan. Ah! Saat dia tersedot ke dalam perut ular Yinsi, kekuatan ilahi di tubuh Landen Sen hampir terkuras, dan dia mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan. Kekuatan ular Yinsi jauh melebihi imajinasinya. Setelah Landen Sen bereaksi, kekuatan ilahi di tubuhnya telah sepenuhnya tersedot, dan daging, dan jiwanya menyusut dengan cepat. Paling-paling, hanya perlu beberapa tarikan napas agar tubuh fisik dan jiwanya berubah menjadi ketiadaan. Lentera Baolian, tunggu. Mata Landen Sen hampir meledak, dan dia menyuntikkan sejumlah besar esensi dan darahnya sendiri ke dalam lampu teratai, menyebabkannya membuka penghalang cahaya putih untuk menahan kekuatan melahap di perut ular raksasa itu. Meskipun penghalang pertahanan yang dibuka oleh lentera teratai memainkan beberapa peran, itu tetap tidak dapat menghentikan kekuatan melahap di dalam perut ular raksasa tersebut. Kekuatan dalam tubuh fisik dan jiwa Landen Sen masih tersedot, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Awalnya saya hanya bisa bertahan beberapa detik, tapi sekarang saya bisa bertahan 1,5 menit, tidak ada perbedaan yang berarti. Dalam keputusasaan, Landen Sen mengaktifkan saraf darahnya, mencoba melawan kekuatan melahap di perut ular raksasa dengan mengandalkan metode melahap saraf darah. Meski telah memainkan peran tertentu, pengaruhnya masih kecil. Ular Yinsi ini tidak seperti larva cacing pemakan langit yang asli, ini adalah hewan peliharaan spiritual penguasa alam hantu, dan dapat dengan mudah membunuh makhluk para dewa yang kuat. Dibandingkan dengan ini, tingkat kultivasi Landen Sen benar-benar tertinggal jauh. Melihat bahwa dia tidak bisa menahan sama sekali, dia melepaskan fantasinya dan langsung meninggalkan istana reinkarnasi dan bersembunyi di istana reinkarnasi. Landen Sen awalnya berpikir bahwa bersembunyi di istana reinkarnasi untuk sementara akan menjamin keselamatan hidupnya. Fakta membuktikan bahwa ia masih meremehkan kemampuan ular Yinsi. Setelah Landen Sen memasuki lantai 7 Istana Samsara, dia menemukan bahwa kekuatan melahap dari dunia luar sebenarnya telah mencapai bagian dalam Istana Samsara. Kekuatan ruang dan waktu serta kekuatan reinkarnasi di lantai 7 Istana Reinkarnasi dengan cepat disedot. Dan aliran waktu yang awalnya sangat lambat secara bertahap kembali normal. Saya khawatir tidak akan lama lagi kekuatan hukum di lantai 7 Istana Samsara akan dihisap hingga kering oleh ular Yinsi. Wajah Landen Sen menjadi sangat jelek. Dia tidak ingin duduk diam dan menunggu kematian, jadi dia mengeluarkan sejumlah besar batu dan tulang suci dari cincin penyimpanan, menyerap energi darinya, dan memanfaatkan waktu untuk memulihkan kekuatan sucinya. Saat ini, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan memasuki istana reinkarnasi tingkat ke-9. Istana Samsara, juga dikenal sebagai Pagoda Qiankun, adalah harta Buddha paling berharga yang dimurnikan oleh Wuxi leluhur sejati. Lapisan atasnya berisi kekuatan kemauan tertinggi yang ditinggalkan oleh leluhur sejati tak terbatas. Jika kita bisa menemukan perlindungan atas keinginan leluhur sejati tanpa asal, kita seharusnya bisa menahan kekuatan melahap dalam perut ular Yinsi, dan mungkin kita juga bisa menemukan cara untuk melawan ular Yinsi. Setelah koma yang tak ada habisnya, Si Yu tiba-tiba berdiri dari tempat tidur. Jika ingin melihat isi chapter terbaru silahkan download aplikasi Star Reading yang memiliki isi chapter terbaru tanpa iklan. Situs web belum memperbarui konten bab terbaru, tetapi aplikasi novel membaca Sing Sing telah memperbarui konten bab terbaru. Dia menghirup udara segar dalam-dalam, dadanya bergetar. Bingung, dan segala macam emosi muncul di benak saya. Di mana ini? Setelah itu, Si Yu tanpa sadar mengamati sekelilingnya, dan kemudian menjadi semakin bingung. Asrama tunggal. Bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang. Dan tubuhku, bagaimana mungkin tidak terluka sama sekali? Dengan keraguan, mata Si Yu dengan cepat menyapu seluruh ruangan, dan akhirnya matanya tertuju pada cermin di samping tempat tidur. Cermin menunjukkan penampilannya saat ini, usianya sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia terlihat sangat tampan. Tapi masalahnya, ini bukan dia. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja cukup lama. Dan sekarang, tidak peduli bagaimana penampilanmu, penampilan ini adalah seorang siswa SMA. Perubahan ini membuat Si Yu tertegun untuk waktu yang lama. Jangan bilang padanya bahwa operasinya berhasil. Badan dan penampilan sudah berubah, ini bukan soal operasi atau tidak, tapi sihir. Dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mungkinkah, dia melakukan perjalanan melintasi waktu? Selain cermin yang diletakkan di samping tempat tidur yang jelas tidak ramah Feng Shui, Si Yu juga menemukan 3 buku di sebelahnya. Si Yu mengambilnya dan melihatnya, judul buku itu langsung membungkamnya. Pedoman penting pemuliaan hewan untuk peternak pemula.
Perawatan hewan peliharaan pasca persalinan, panduan evaluasi untuk gadis bertelinga binatang antar ras, Siyu. Nama dua buku pertama cukup biasa saja, tapi apa yang terjadi dengan buku terakhir? Batuk. Siyu tampak serius dan mengulurkan tangannya, tapi lengannya segera menegang. Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga dan melihat isinya, otaknya tiba-tiba tertusuk, dan sejumlah besar kenangan muncul kembali. Kota Ladang Es. Bab 5088, The Eighth Floor of the Palace of Reincarnation. Istana Samsara ini berjumlah 9 lantai, jika ingin mencapai puncaknya harus menembus lantai 8. Dengan pemahaman Landen Sen saat ini tentang hukum reinkarnasi dan sebab dan akibat, dia masih tidak dapat secara langsung membuka tingkat ke-8, dan hanya dapat memaksakan terobosan melalui kekuatan eksternal. Ketika Landen Sen pertama kali dipromosikan ke alam laut ilahi, dia mencoba menerobos ke Istana Surgawi Samsara tingkat ke-8, tetapi gagal. Kali ini, dia terpaksa menemui jalan buntu dan hanya bisa melakukan tindakan putus asa. Sekarang kekuatannya jauh lebih kuat daripada saat pertama kali memasuki alam laut ilahi, dan dia masih memiliki harapan 30% hingga 40% untuk mencapai tingkat ke-8. Setelah Landen Sen dengan cepat mengisi kembali energinya, semuanya berubah menjadi bayangan hitam besar, dia tidak ragu-ragu mengkonsumsi esensi darahnya dan kekuatan jiwanya untuk mengumpulkan energi dengan gila-gilaan, dan akhirnya berubah menjadi matahari hitam besar. Api ilahi kekacauan yang kental melonjak di permukaan matahari, menghantam penghalang ruang angkasa di bagian atas lantai 7 dengan kekuatan yang mengguncang langit. Ledakan. Suara teredam yang menggemparkan bumi menembus gendang telinga, dan api hitam yang menghancurkan dunia meletus. Di dalam istana surgawi reinkarnasi, langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap dalam sekejap, energi mengerikan dilepaskan, ruang runtuh, dan terjadi pergerakan besar. Setelah penghalang ruang di lantai 7 menahan pukulan Landen Sen dengan seluruh kekuatannya, retakan ruang waktu tercipta di permukaan penghalang. Kesuksesan. Melihat retakan ruang waktu yang gelap berputar terus-menerus seperti ular air, Landen Sen sangat gembira dan segera berubah menjadi bayangan darah dan mencoba untuk bergegas ke dalam celah tersebut. Namun, segalanya tidak sesederhana yang ia bayangkan. Saat Landen Sen bergegas ke celah itu, dia tiba-tiba terpental oleh kekuatan ruang dan waktu yang sangat kuat. Kekuatan ruang dan waktu begitu kuat sehingga hampir mustahil untuk diguncang, tidak peduli bagaimana Landen Sen menyerang atau bertabrakan, bahkan jika dia menggunakan pedang iblis, dia tidak dapat menembus kekuatan ruang dan waktu dan mencapai tingkat berikutnya. Brengsek. Landen Sen mengutuk secara diam-diam. Tepat ketika dia sedang cemas, dia tiba-tiba teringat lentera Istana 8 Pemandangan yang dia dapatkan di Istana Langit Ungu di alam abu-abu. Api ungu menyala yang dikeluarkan oleh lentera Istana 8 Pemandangan tampaknya memiliki kekuatan luar biasa untuk melarutkan kekuatan ruang dan waktu. Landen Sen menarik napas dalam-dalam, segera mengeluarkan lentera Istana 8 Pemandangan, dan menuangkan semua kekuatan sucinya ke dalamnya. Bum-bum-bum. Dalam sekejap, sejumlah besar api ungu keluar dari lampu, berlama-lama di sekitar Landen Sen. Api ungu ini jauh lebih menyilaukan daripada api biasa, dan memancarkan fluktuasi energi yang aneh, seperti api ungu yang menyala. Landen Sen mencoba memadatkan sejumlah besar api ungu terbakar ke telapak tangannya, meremasnya menjadi bentuk anak panah, dan kemudian menembak ke arah celah ruang waktu di bagian atas lantai 7. Roket ungu yang terbang tiba-tiba meledak setelah menghantam celah ruang waktu, meledak dengan api ungu yang menyilaukan. Pemandangan menakjubkan muncul. Retakan ruang waktu yang awalnya dalam tiba-tiba meluas dan berubah menjadi celah di ruang angkasa. Kekuatan ruang dan waktu di permukaan celah telah runtuh dan lenyap. Membakar api ungu benar-benar membuat perbedaan. Landen Sen sangat gembira dan berubah menjadi bayangan hitam lagi, berhasil melewati celah di angkasa. Berhenti. Setelah melewati celah ruang, dia akhirnya sampai di lantai 8 Istana Reinkarnasi. Ruang di lantai 8 benar-benar berbeda, seperti dunia kecil. Pada saat ini, Landen Sen berada di awan tak berujung, dan sinar cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari awan, yang sangat misterius. Sejalan dengan dugaan Landen Sen, lantai 8 Istana Surgawi Samsara memang diselimuti oleh keinginan Buddha yang kuat. Namun meski begitu, ia masih bisa merasakan bahwa lapisan ruang ini tidak stabil, aliran ruang terkadang cepat dan terkadang lambat, serta kekuatan ruang dan waktu tampak sangat rapuh. Tampaknya sumpah Buddha di lantai 8 Istana Samsara pun tidak cukup untuk menolak teknik menelan langit, ular Yinsi. Tepat ketika Landen Sen sedang memikirkan tentang cara melintasi ruang tingkat ke-8 dan mencapai tingkat ke-9. Tersembunyi di awan adalah 108 sosok arhat yang melayang, berbicara dengan suara Sansekerta, sangat agung. Tempat penting dalam agama Buddha ini dilarang untuk dimasuki tanpa izin. Segera setelah Landen Sen sadar kembali, 108 arhat bergegas ke arahnya. Para arhat ini memegang alu yang berharga, atau memegang tongkat, atau memegang palu raksasa, dan mereka semua menyerang Landen Sen, sepertinya menganggapnya sebagai pengganggu. Api kekacauan ilahi. Landen Sen tidak tahu kenapa,
jadi dia harus melepaskan sejumlah besar api ilahi yang kacau untuk mengusir Arhat yang mengepungnya. Namun, alih-alih mundur, para Arhat ini malah membengkak, entah berubah menjadi manusia perunggu atau Vajra bermata marah, dan serangan mereka menjadi semakin sengit. Landen Sen mengerutkan kening dan membuka penghalang api untuk menahan serangan magis dari 108 Arhat. Secara umum, tingkat budidaya Arhat Buddha tidak dapat mencapai alam demigod, tetapi para Arhat yang mengepung Landen Sen ini tampaknya memiliki kekuatan aspirasi Buddhis yang sangat kuat dan murni, dan kekuatan mereka masih di atas alam asal ilahi. Beberapa yang mulia Vajra bahkan memiliki kekuatan alam musim semi-ilahi. Meski begitu, tingkat serangan ini bukanlah tekanan bagi Landen Sen. Tuanku, saya tersinggung. Landen Sen tidak ingin membuang waktu di sini, jadi dia melepaskan Chaos Divine Flame dengan seluruh kekuatannya. Api ilahi emas yang tak ada habisnya menyapu tubuhnya seperti sungai yang meluap, menyerang para Arhat ke segala arah. Dong dong dong. Suara ledakannya sangat mencengangkan, dan semua yang mulia Arhat langsung dilalap api ilahi, tubuh mereka meledak dan berubah menjadi cahaya Buddha yang memenuhi langit dan tersebar ke segala arah. Sebuah pemandangan luar biasa terjadi. Cahaya Buddha emas yang tersebar sepertinya telah berkumpul kembali di bawah pengaruh keinginan yang kuat, berubah menjadi bentuk yang mulia Arhat. 108 Arhat yang baru saja dibunuh Landen Sen dibangkitkan seketika. Tidak ada izin masuk tanpa izin di tempat penting agama Buddha ini. 108 Arhat yang telah bangkit menyerang Landen Sen lagi. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, para Arhat ini dapat dibangkitkan dalam waktu yang sangat singkat, yang dapat dikatakan abadi. Landen Sen mengerutkan kening. Ini bukanlah kebangkitan sederhana dari kematian, juga bukan hukum reinkarnasi, tetapi lebih seperti semacam batasan sebab akibat. Jika sumpah Buddha yang melekat pada para Arhat tersebut tidak dihapuskan dari sumbernya, maka para Arhat tersebut akan menjadi abadi. Lantai 8 hingga 9 istana surgawi reinkarnasi memang diberkati oleh hukum sebab dan akibat. Situasi di depannya sepertinya sulit untuk diselesaikan, tetapi Landen Sen punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Ketika 108 Arhat menyerbu ke arah mereka lagi, Landen Sen berubah menjadi bayangan hitam yang luar biasa dan menyerang para Arhat Lord dengan kecepatan kilat, menggunakan kekuatan magis yang melahap saraf darahnya. Penanggulangan Landen Sen sangat sederhana, yaitu dengan menyerap sumpah Buddha dari para Arhat ini. Kekuatan magis yang melahap saraf darah hampir dapat mengabaikan kekuatan hukum apapun. Selama keinginan ini digunakan untuk tujuan diri sendiri dan dikendalikan oleh diri sendiri, para Arhat ini akan kehilangan kemampuan untuk bangkit kembali. Landen Sen dengan panik melahap cahaya Buddha dan kekuatan harapan dari 108 orang bijak Arhat. Ketika sejumlah besar kekuatan harapan cahaya Buddha diserap oleh Landen Sen, seluruh tubuh Landen Sen mulai memancarkan semburan cahaya Buddha, dan 108 Arhat muncul di belakangnya. Di bawah penerangan cahaya Buddha, gumpalan udara hitam mulai muncul dari kepala Landen Sen, setebal tinta. Luar biasa, setelah menyerap kekuatan cahaya Buddha dari 108 Arhat mulia ini, roh jahat di tubuh Landen Sen tidak hanya ditekan, tetapi juga sedikit dipaksa keluar oleh cahaya Buddha. Ketika roh-roh jahat yang telah terakumulasi dalam waktu lama dikeluarkan dari tubuh dan pikiran tiba-tiba merasa sangat tenang dan nyaman, tekanan mental dan bahkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dada semuanya hilang, dan ada perasaan yang tak terlukiskan. Kegembiraan dan manfaat. Namun, saat Landen Sen masih tenggelam dalam manfaat luar biasa yang dibawa oleh kekuatan cahaya Buddha. Cahaya Buddha 7 warna yang cemerlang bersinar di atas awan, harta karun yang agung, dan cahaya Buddha bersinar di mana-mana. Dilihat lebih dekat, ternyata ke-32 Bodhisattva itu menurunkan tubuh dharmanya dan berdiri di angkasa. Bab 5089 Promoted to the Latest Stage of Divine Sea Realm. Tidak ada izin masuk tanpa izin di tempat penting agama Buddha ini. 32 Bodhisattva Dharmakaya mengunci Landen Sen satu demi satu, dan tersapu oleh gelombang tekanan spiritual yang melonjak terhadap Landen Sen. Landen Sen diam-diam terkejut. Bodhisattva yang menukik ke bawah ini sangat mirip dengan yang mulia Arhat barusan. Mereka semua dipadatkan dengan kekuatan keinginan, tetapi serangan magis mereka jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Mereka sangat kuat dan hampir mencapai alam lautan dewa. Landen Sen hampir memahami bahwa tingkat ke-8 dari Istana Surgawi Samsara mungkin merupakan ujian yang ditetapkan oleh leluhur sejati Wuxi. Hanya dengan mengalahkan badan Dharma yang dipadatkan dengan sumpah Buddha ini, tingkat ke-8 dapat dibuka. Landen Sen melepaskan api ilahi kacau yang memenuhi langit, membubung langsung ke langit, meledak ke arah para bodhisattva. Bum bum bum. Diiringi semburan suara menderu yang memekakkan telinga. Api ilahi kacau yang dilepaskan oleh Landen Sen hampir tidak dapat menahan serangan magis dari 32 bodhisattva, tetapi mereka tidak dapat memperoleh keuntungan sama sekali. Meskipun dengan kekuatan Landen Sen saat ini, tidak sulit untuk mengalahkan biksu alam laut ilahi, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Landen Sen melepaskan beberapa gerakan besar satu demi satu, mengeluarkan pedang iblis, dan berhasil keluar dari pengepungan.
Dia berubah menjadi bayangan hitam dan menyapu ke arah gambar bodhisattva terdekat dengan kecepatan kilat, membungkusnya, dan kemudian dengan liar melahap gambar bodhisattva tersebut. Kekuatan aspirasi Buddha yang besar mengalir ke tubuh Landen Sen seperti gelombang besar, membuatnya energi. Kekuatan sumpah Buddha yang dipadatkan oleh penampakan bodhisattva Dharma ini jauh lebih kuat dibandingkan penampakan Arhat Dharma sekarang. Di bawah hisapan saraf darah, tingkat kultivasi Landen Sen yang awalnya stagnan langsung mengendur. Bagaikan darah ayam, ia menelan kekuatan cahaya Buddha dan sumpah beberapa Dharma Bodhisattva secepat mungkin, lalu terus berubah menjadi bayangan hitam dan menerkam Dharma Bodhisattva lainnya. Dengan cara ini, Landen Sen melahap 32 patung Bodhisattva satu persatu. Setelah dia menelan 32 gambar Bodhisattva, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya Buddha 7 warna yang mempesona, dan budidayanya mencapai puncak tahap tengah alam laut ilahi, hanya berjarak sehelai rambut dari tahap selanjutnya. Tidak cukup. Tepat ketika Landen Sen berpikir demikian, 3 Buddha raksasa tiba-tiba muncul di langit. 3 Buddha raksasa berdiri tegak, tingginya puluhan juta kaki, dengan langit di atas kepala mereka. Sebagai perbandingan, Landen Sen seperti seekor semut yang merayap di kaki ketiga Buddha raksasa ini. Ketiga Buddha tersebut memiliki bentuk yang berbeda-beda. Sang Buddha di tengah duduk di atas teratai hijau. Kadang-kadang terlihat seperti orang tua, kadang-kadang seperti orang dewasa, kadang-kadang seperti seorang pemuda, kadang-kadang seperti anak kecil. Penampilannya terus berubah, seolah-olah ia menyatu dengan alam. Surga dan bumi. Buddha di sebelah kiri berpenampilan aneh, seluruh tubuhnya terbakar api kaca dan lampu kaca terang terseret di telapak tangannya. Sang Buddha di sebelah kanan berkepala gemuk dan perut buncit, tersenyum lebar, dan memegang simbal emas di tangan kanannya. Lingkaran cahaya 9 warna yang mempesona muncul di belakang ketiga Buddha, dan awan keberuntungan 5 warna mengelilingi mereka, khusyuk, dan jernih. Tathagata, nyalakan lampunya, Maitreya. Landen Sen menatap ketiga Buddha ini dan terlihat terkejut. 3 Buddha di depan kita bukanlah 3 Buddha agung di Lingshan. Tetapi ketiga Buddha ini telah jatuh, jadi mengapa mereka tiba-tiba muncul di sini, dan aura kultivasi mereka tampaknya jauh lebih kuat daripada 3 Buddha agung di Lingshan yang diketahui Landen Sen. Pada saat Landen Sen terkejut, apakah kamu tahu dosamu? Buddha kuno Randen tiba-tiba berbicara dan menatap Landen Sen, yang sekecil semut di bawah. Kejahatan. Landen Sen tampak bingung. Buddha kuno Randeng tidak menanggapi, dia hanya menggoyangkan lampu kaca di tangannya. Dengeng dengungan. Lampu kaca tiba-tiba meletus dengan cahaya kaca menusuk yang menembus langit dan bumi, mengalir menuju jiwa fisik Landen Sen. Sebelum Landen Sen dapat bereaksi, seluruh tubuhnya diterangi oleh cahaya kaca berwarna yang sangat kuat ini. Dalam keadaan linglung, sebuah gambaran dengan cepat terlintas kembali di benaknya. Dia sepertinya telah kembali ke dunia masa kecilnya di bumi. Dia masih seorang yatim piatu yang kesepian, berpakaian compang camping dan lapar. Gurunya Zhang Minchen mengadopsinya dan mengajarinya seni bela diri dan keterampilan membunuh. Segera setelah itu, Landen Sen melihat adegan ketika dia melakukan pembunuhan pertamanya. Landen Sen, yang masih remaja, menjalankan misi pertamanya dan menusukkan sebilah belati ke mulut seorang pemimpin perdagangan manusia di Asia Tenggara. Melihat darah muncrat dari tenggorokan lawan, Landen Sen muda berlutut, gemetar ketakutan. Itu adalah pembunuhan pertamanya, dan itu juga merupakan benih yang terkubur paling dalam di hatinya. Adegan berubah lagi. Landen Sen melihat dirinya melakukan misi berulang kali, dari seorang anak laki-laki, menjadi seorang pemuda, hingga menjadi naga dan membunuh orang lagi dan lagi. Pembunuhan di masa lalu muncul di hadapannya seperti sekilas. Dari dunia duniawi, ke Lin Hai Tianshan, ke Laut Yuanhe, dunia manusia, dunia spiritual kuno, dunia peri. Pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya menyertai pertumbuhan Landen Sen. Landen Sen melihat adegan pembunuhannya yang tak terhitung jumlahnya dan merasa sangat sedih. Apakah kamu tahu dosamu? Pada saat ini, suara Buddha kuno lentera kembali terlintas di benak saya. Saya, Landen Sen, memang telah membunuh banyak orang. Selain membunuh musuh, saya juga telah membunuh banyak nyawa tak berdosa. Landen Sen menghela nafas. Pelatihan bertahun-tahun tentu saja membuat keinginannya sekeras besi, tetapi pada saat ini, menghadapi pertanyaan seperti cobaan dari Buddha kuno Randen, dia masih merasa agak menyesal di dalam hatinya. Kamu membunuh semua makhluk hidup, menganggap kehidupan spiritual sebagai hal yang sepele, dan melakukan banyak dosa. Jika kamu dapat bertobat di sini, menahan diri dari membunuh, dan berlindung pada Buddha saya, kamu dapat memasuki jalan yang benar. Dalam kegelapan, bayangan Buddha kuno yang menyalakan lampu muncul. Landen Sen berkata dengan tenang, saya bersalah atas dosa serius, tetapi saya sendiri mengetahuinya, bukan karena penilaian Anda. Tidak ada kebenaran yang pasti di dunia ini. Semua makhluk hidup memiliki kesadaran dan pengetahuannya sendiri-sendiri, dan segala sesuatu ditentukan oleh diri sendiri. Membunuh, memangsa yang lemah dan yang kuat, adalah bagian dari reproduksi semua makhluk hidup.
Apa yang menurut saya benar adalah benar, dan apa yang menurut saya salah adalah salah. Tidak ada artinya bagi saya untuk masuk agama Buddha. Kebenaran tentang Buddha hanyalah ilusi. Setelah selesai berbicara, Landen Sen melambaikan lengan bajunya. Buddha kuno yang membakar lentera di depannya perlahan menghilang seperti kepulan asap. Pada saat ini, api lampu jantung berkaca-kaca di tubuh Landen Sen meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Cahaya menerobos kegelapan dan membawa Landen Sen kembali ke dunia nyata. Tubuh Buddha kuno yang menyala-nyala di atas langit mulai menjadi ilusi dan tidak jelas. Landen Sen sepertinya baru saja melanggar semacam hukum sebab dan akibat, yang menyebabkan aspirasi Buddha kuno ini bergejolak, sehingga sulit untuk mempertahankan tampilan asli patung tersebut. Permisi. Memanfaatkan kelemahannya, Landen Sen segera berubah menjadi bayangan hitam yang mencapai langit, menelan penampakan Dharma dari Buddha kuno Deng yang terbakar, dan menyerap cahaya Buddha dan kekuatan sumpah dalam penampakan Dharma. Kekuatan cahaya Buddha yang tak ada habisnya diserap oleh Landen Sen. Pada saat ini, kemauan yang besar seperti tonik yang hebat bagi Landen Sen. Landen Sen menyerap kekuatan keinginan Buddha kuno dalam satu tarikan napas, dan cahaya Buddha di tubuhnya melonjak seperti sungai yang meluap. Auranya terus meningkat, dan ketika mencapai puncaknya, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara teredam, dan lingkaran cahaya 9 warna muncul di belakangnya, sama mempesona seperti matahari. Mengandalkan kekuatan sumpah Buddha untuk menelan Dharma Buddha kuno Randeng, Landen Sen menerobos kemacetan puncak tahap tengah alam laut ilahi dalam satu tarikan napas, dan berhasil memasuki tahap akhir alam ilahi. Alam laut. Pada saat ini, lampu jantung berkaca-kaca di tubuhnya sepertinya diaktifkan kembali. Api lampu hati Liuli juga telah berubah dari virus asli menjadi emas zamrud, dan cahaya suci Liuli telah ditingkatkan menjadi cahaya ilahi Liuli. Di bawah cahaya ilahi yang berkaca-kaca, jiwa Landen Sen mulai dipenuhi dengan jejak energi hitam. Beberapa energi negatif yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya, seperti kemarahan dan keinginan membunuh, sepertinya perlahan menghilang. Ini. Landen Sen sangat terkejut dan merasa ini luar biasa. Bab 5090 Golden Now and the Heavenly Sound of Cause and Effect. Disapu oleh lautan luas aspirasi Buddha, roh jahat yang telah mengganggu Landen Sen selama bertahun-tahun tampaknya telah tersingkir dari akarnya. Landen Sen, bermandikan cahaya ilahi dari glasir berwarna, tampak bermartabat dan agung. Namun, sebelum dia bisa sepenuhnya menghargai manfaatnya. Buddha Maitreya di sebelah kiri melemparkan simbal emas di tangannya, simbal emas itu terbelah dua dari tengah dan berubah menjadi dua simbal, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menyerang Landen Sen. Apa? Landen Sen tidak menyadarinya, jadi dia segera menggunakan pedang iblis untuk melawan. Sebelum pedang iblis dapat mengenai simbal, dua simbal tiba-tiba membuka ruang dan berteleportasi ke kedua sisi Landen Sen, menjebaknya dalam tim ganda. Ketika Landen Sen bereaksi, kedua simbal telah menutup, menjebaknya sepenuhnya di dalam. Landen Sen, yang ditutupi oleh simbal emas, melambaikan pedang iblis dan menyerang jahitan di tepi simbal emas dengan liar. Bum bum bum. Kekuatan iblis yang melonjak dilepaskan ke dalam Jin Nao seperti lautan badai, dan ruang internal dihancurkan menjadi kekacauan. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana Landen Sen menyerang, dia tidak dapat menggoyahkan Jin Nao sedikit pun. Senjata ajaib macam apa ini? Ini adalah pertama kalinya Landen Sen melihat harta karun yang begitu aneh, dan diam-diam dia merasa takut. Ruang di dalam simbal emas ini adalah dunianya sendiri, dan sepertinya mampu memblokir segala bentuk energi. Karena tidak dapat dihancurkan dari dalam, Landen Sen mencoba mengaktifkan saraf darah dan menelan energi simbal emas itu sendiri. Mungkin selama energi yang dikeluarkan oleh simbal emas itu ditelan dan menjadi tidak berguna, ia bisa dipecah. Landen Sen berubah menjadi bayangan hitam besar, menutupi setiap sudut Jin Nao pada 360 derajat tanpa titik buta. Tapi saat Landen Sen melepaskan kekuatan melahapnya, ruang di dalam simbal emas mulai bergejolak hebat. Dengeng dengungan. Kekuatan cahaya Buddha yang sangat kuat meletus dari dalam simbal emas, secara paksa membubarkan bayangan hitam yang telah diubah oleh Landen Sen. Ketika Landen Sen mencoba menangkap dan melahap kekuatan cahaya Buddha berubah menjadi meteor yang tak terhitung jumlahnya dan melarikan diri, sehingga Landen Sen tidak memiliki kesempatan untuk melahapnya. Landen Sen tidak mempercayai kejahatan ini, jadi dia segera menghancurkan sinar jiwanya, berubah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya, dan mengejar cahaya Buddha ini. Melihat banyak klon yang hendak menelan cahaya Buddha satu persatu. Cahaya Sang Buddha berkumpul kembali dan berubah menjadi palu kayu berbentuk ikan, mengenai bagian atas simbal emas. Dentang. Suara yang tajam dan nyaring itu seperti ribuan guntur, dan simbal emas meledak menjadi gelombang suara emas yang dahsyat. Gelombang suara emas itu dilepaskan dengan energi misterius kemanapun gelombang suara itu lewat, ruang dan waktu mulai stagnan dan terbalik, dan ruang di dalam simbal emas menjadi gelap gulita. Ini sebenarnya adalah fluktuasi sebab akibat yang jarang terjadi.
Di tengah kilat dan batu api, semua klon Landen Sen berubah menjadi abu terbang karena fluktuasi sebab dan akibat yang hebat, tubuh dan jiwanya hampir pingsan, dan otaknya pusing. Ah! Landen Sen berjuang untuk menopang tubuhnya, mengeluarkan raungan kesakitan yang pelan, dia merasakan sakit yang luar biasa, dan sejumlah besar darah emas tumpah dari mulut, hidung dan telinganya. Gelombang suara emas yang dikeluarkan oleh simbal emas ini sebenarnya langsung melukai jiwa Landen Sen. Bahkan bentuk fisiknya mulai menjadi semakin terang, seolah dia akan menghilang kapan saja. Mungkinkah ini sebab dan akibat agama Buddha, Tianyin? Mata Landen Sen melebar, dan kecurigaan yang mengerikan muncul di benaknya. Suara sebab dan akibat surgawi adalah kekuatan magis paling kuat dalam agama Buddha yang tercatat dalam buku-buku kuno. Itu juga satu-satunya serangan magis di dunia yang membawa hukum sebab dan akibat. Legenda mengatakan bahwa hanya leluhur tak terbatas, yang dikenal sebagai leluhur 10.000 Buddha, yang dapat mengeluarkan suara sebab dan akibat surgawi. Di bawah pengaruh sebab dan akibat, segala sesuatu bisa berubah menjadi ketiadaan. Jika ki langit dan bumi Landen Sen tidak cukup besar, pukulan barusan mungkin akan memusnahkannya. Sebelum Landen Sen bisa menarik napas, palu emas yang dipadatkan oleh cahaya Buddha menghantam simbal emas itu lagi. Dentang. Gelombang suara keemasan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Hati Landen Sen bergetar, dan dia merasakan kekuatan sebab dan akibat yang sederhana dan kuat. Segalanya seakan berhenti, bahkan ruang dan waktu pun terhenti saat ini. Segera setelah itu, ruang berubah menjadi ketiadaan, dan kekuatan bercampur dengan kehancuran segala sesuatu mendorong segala sesuatu secara horizontal dan menyapu langsung ke arah Landen Sen. Landen Sen tampak ngeri, dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Pada saat kritis, dia mengorbankan buku kehidupan dan kematian dan mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya. Buku kehidupan dan kematian meledak dengan cahaya ilahi hitam dan putih yang dalam, menutupi Landen Sen di dalamnya, mencoba yang terbaik untuk menahan gelombang suara emas. Bum bum bum. Cahaya ilahi hitam dan putih bertabrakan dengan gelombang suara emas, meletus menjadi suara gemuruh yang mengguncang bumi. Cahaya ilahi hitam putih yang dikeluarkan oleh kitab kehidupan dan kematian memang dapat menahan karma Tianyin sampai batas tertentu, namun tidak dapat bertahan lama. Saya melihat cahaya ilahi hitam dan putih terus-menerus melemah di bawah sapuan gelombang suara keemasan, dan tidak butuh waktu lama sebelum cahaya itu menghilang sepenuhnya. Sementara Landen Sen mengaktifkan buku kehidupan dan kematian dengan seluruh kekuatannya, dia mengorbankan lampu teratai, mencoba mengandalkan penghalang cahaya putih yang dibuka oleh lampu teratai untuk menahan serangan suara karma surgawi. Namun, dia menemukan bahwa penghalang cahaya ilahi yang diciptakan oleh lentera teratai tidak dapat menahan serangan sebab akibat sama sekali. Gelombang suara emas dengan mudah menembus penghalang, dan pada saat yang sama secara bertahap mengalahkan cahaya ilahi hitam dan putih yang dilepaskan oleh buku kehidupan dan kematian. Melihat gelombang suara emas yang menakutkan membawa kekuatan aneh dan menyingkirkan segalanya, Landen Sen merasa ngeri. Pada saat kritis ini, dia berpikir dengan gila-gilaan di dalam hatinya, cara lain apa yang bisa dia gunakan untuk menahan serangan kausal tingkat seperti itu. Ngomong-ngomong, Tianji Guapan. Landen Sen mendapat ide dan tiba-tiba teringat bahwa Tianji Guapan juga memiliki kekuatan penyegelan yang kuat, dan dapat menahan kekuatan reinkarnasi dan sebab akibat sampai batas tertentu. Pada saat terakhir, Landen Sen dengan tegas mengorbankan pelat heksagram Tianji dan dengan panik menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam pelat heksagram. Di bawah desakan Landen Sen, Tianji Guapan tiba-tiba berubah menjadi diagram Tai Chi hitam putih besar. Posisi heksagram seperti Qian, Zhen, Kan, Gen, Kun, Sun, Li, dan Dui secara bertahap muncul pada diagram Tai Chi hitam putih. Bum bum bum. Sebuah penunjuk emas berputar perlahan di atas pelat heksagram hitam putih, mengeluarkan suara keras seperti genderang di malam hari dan bel di pagi hari, mengejutkan dunia. Langit dan bumi dilahirkan bersama, nenek moyang dari 5 elemen, Yin dan Yang bertemu untuk memenjarakan alam semesta. Landen Sen meniru Hao Tian asli dan melafalkan rumusnya dalam hati. Saat berikutnya, cakram heksagram Tianji berubah menjadi diagram Tai Chi yang mendalam, menabrak gelombang suara emas dengan momentum yang tak tergoyahkan. Ledakan. Diiringi suara nyaring yang mencapai langit dan bumi, gelombang suara emas dihantam oleh Tianji Guapan, kekuatan sebab akibat yang terkandung dalam gelombang suara tersebut langsung runtuh dan berubah menjadi cahaya dan kekuatan harapan Buddha yang tak ada habisnya, tersebar ke seluruh penjuru. Petunjuk arah. Sekarang. Mata Landen Sen berbinar, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas maju, berubah menjadi bayangan hitam besar yang menelan penyebaran cahaya Buddha. Kekuatan cahaya Buddha dalam simbal emas sepertinya mengandung kekuatan hukum sebab dan akibat. Landen Sen merasakan kekuatan yang hampir meledak mengalir ke dalam jiwa fisiknya, membuat kekuatan jiwanya dan bahkan tingkat kultivasinya terlihat dengan mata telanjang. Kecepatannya meningkat dengan cepat. Jika Anda belum mengalaminya sendiri, Anda tidak akan percaya.
Hanya dalam setengah menit, kekuatan jiwa Landen Shen meningkat 2 kali lipat, dan budidayanya mencapai puncak alam Shen Hai akhir. Hanya ada sedikit perbedaan antara puncak laut ilahi.